Kalau kita lanjutkan masuk ke pokok perkara kan kalah. Kalau kalah di situ kan nggak bisa gugat ulang, paling hanya bisa banding dan kasasi. Kita pikir-pikir, ini kepentingan klien lagi, juga kepentingan rakyat ya, karena ijazah palsu presiden itu bukan hanya kepentingan Bambang Tri gitu. Kalau kita lanjutkan, Hakul yakin kan pembuktiannya terhalang. Jadi kan kalah nggak mungkin, karena beban pembuktian pada kami. Walaupun tergugat juga punya beban untuk membantah, dia juga harus hadirkan. Tapi yang awal kan beban pembuktian kita. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah kali ini sahabat-sahabat itu sebenarnya membongkar aibnya si Ahmad Hosinuddin terkait dengan kenapa dia tidak mau melanjutkan persidangan kasus perdata ijazah palsu Jokowi. Yang dimana kalau kita tahu bahwa ini bermula dari tulisan atau buku yang ditulis oleh Bambang Tri yang menganggap bahwa ijazah Pak Presiden itu adalah palsu. Dan seharusnya pengacara Bambang Tri dan Bambang Tri sendiri untuk membuktikan itu, saya kira tepat kalau dia melakukan dengan jalur perdata. Tetapi ternyata di balik itu sahabat-sahabat, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ahmad Hosinuddin, nah ini sahabat-sahabat, membuat spekulasi alasan-alasan yang lain. Misalnya soal bahwa Bambang Tri itu ditangkap sehingga akses untuk mendapatkan saksi-saksi itu sangat susah, termasuk dia sudah tahu bahwa dia akan kalah dan dia belum bertarung sahabat-sahabat di pengadilan perdata, dan dia sudah tahu itu sehingga dia harus menggunakan cara lain kan begitu sahabat-sahabat, dengan berbelit-belit di persidangan pidana kasus Bambang Tri dan Suginur. Untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, saya akan putarkan videonya seperti apa pengakuan Ahmad Hosinuddin, pengacara si Bambang Tri ini. Untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Kalau kita lanjutkan masuk ke pokok perkara kan kalah. Kalau kalah di situ kan nggak bisa gugat ulang, paling hanya bisa banding dan kasasi. Kita pikir-pikir, ini kepentingan klien lagi, juga kepentingan rakyat ya, karena ijazah palsu presiden itu bukan hanya kepentingan Bambang Tri gitu. Kalau kita lanjutkan, Hakul yakin kan pembuktiannya terhalang. Jadi kan kalah nggak mungkin, karena beban pembuktian pada kami. Walaupun tergugat juga punya beban untuk membantah, dia juga harus hadirkan. Tapi yang awal kan beban pembuktian kita begitu. Di situ akhirnya mereka kan kelihatan sekali kan kemunafikan mereka. Mereka tidak berani melanjutkan tuduhan terhadap ijazah palsu Jokowi. Saya sudah melihat dari pertama, ini gerombolan-gerombolan orang busuk. Saya tidak pernah melihat kebenaran. Hosinuddin, terus Bambang Tri, Gus Nur. Bagi saya, orang yang masih percaya sama dia berarti dia lebih hina daripada binatang lah. Karena ini manusia-manusia logik. Memang kita masih ada itu data-data. Bahkan fotokopi yang terlegalisir, terus ijazah SMA yang juga masuk juga ada gitu. Jadi sekali lagi ini bukan semata-mata karena Presiden Jokowi. Siapapun alumni kita kalau butuh klarifikasi ijazah juga boleh, nggak apa-apa. Ini cukup menarik begitu kan, bahwa Pak Bambang Tri Mulyono ya dikenakan pasal penistaan agama begitu, di mana ada hubungannya dengan sidang penggugat ijazah palsu Pak Jokowi begitu kan. Ini sampai sekarang menjadi spekulasi. Dan fitnah Jokowi ini saya pikir nggak habis-habisnya dari sejak awal, dan semua fitnah itu jatuh dengan sendirinya. Mereka akhirnya kan nggak berani melanjutkan karena mereka dengan dusta. Iya memang. Di orang kan mengait-ngaitkan terus UGM, kenapa UGM diam begitu. Nah ketika publik ini atau sebagian netizen dan pemberitaan itu cenderung main-mainkan UGM, ya tanggung jawab moral secara
kita harus melakukan penyampaian kepada publik supaya tidak ada spekulasi berlebihan. Setelah ditanya apa motifnya, ya di sini karena meresahkan, katanya begitu kan. Kenapa ya kalau meresahkan sampai ada ujaran dituntut ujaran kebencian begitu, dalam artian dugaannya inilah yang kemudian menjadi spekulasi begitu di masyarakat sampai hari ini begitu, bahkan dikait-kaitkan dengan adanya ijazah palsu Pak Jokowi ini begitu kan. Berapa banyak orang fitnah, akhirnya semua terhenti, terdiam sendiri, mati sendiri, hina sendiri. Dari Amin Rais kayak semuanya, Riza Ramli kayak Rocky Gerung kayak yang so intelek. Itu pembicaraan orang sombong aja. Nggak selesai terus Anda masih mau fitnah Jokowi. Kuta, Kompas.com. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hasyim Asyari menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan ijazah Presiden RI Joko Widodo yang sebelumnya digugat karena diduga palsu. Menurut Hasyim, KPU RI memang menjadi lembaga yang memiliki otoritas menerima dokumen permasyarakatan pencalonan presiden dan melakukan verifikasi termasuk terhadap Jokowi pada pemilu 2019. Pencalonan 2017 saya sudah menjadi KPU, kata Hasyim Asyari kepada wartawan. Sudah dinyatakan benar dan sah, ujarnya melanjutkan. Ia kemudian menjelaskan sudah menjadi mekanisme yang harus ditempuh KPU RI untuk meminta klarifikasi kepada lembaga yang menerbitkan suatu dokumen yang dipakai seorang sebagai syarat pencalonan. Menurut Hasyim, apabila ada suatu yang dianggap meragukan maka klarifikasi harus dilakukan. Kalau lembaga yang menerbitkan menyatakan tidak, bahwa ini benar, ini murid saya atau mahasiswa saya, ini nomor ijazahnya ini, dan ini buku induk registernya, dan segala macam, ya selesai, dinyatakan dokumennya dan sah dan benar, katanya. Nah, itu tadi videonya, sahabat-sahabat. Kalau saya melihatnya ya lucu. Dan ini saya kira adalah skenario yang dilakukan oleh tim penasehat hukum Bambang Tri, yaitu Ahmad Hosinuddin. Ternyata kenapa dia harus mencabut gugatan perdatanya atau tidak melanjutkan, itu karena alasannya dia sudah tahu bahwa dia kalah. Berarti sebelum dia mendaftar, sahabat-sahabat, harus diketahui bahwa Ahmad Hosinuddin CS itu tidak memiliki bukti yang kuat untuk melakukan gugatan perdata. Karena seandainya dia melakukan gugatan perdata, berarti dia yang harus membuktikan. Karena tidak cukup bukti yang dia pegang, tidak cukup data yang dia pegang. Itu sahabat-sahabat. Akhirnya dia cabut. Nah, hanya berkedok saja bahwa dia mencabut itu karena si Bambang Tri ditangkap. Kan itu yang aneh, dan itu peluangnya si Ahmad Hosinuddin. Karena kapan Bambang Tri ditangkap berarti dia merasa pembuktiannya itu ada sama jaksa penuntut umum. Nah, ini betul-betul spekulasinya. Iya sahabat-sahabat, hanya karena betul-betul mau memainkan isu, menggoreng isu bagaimana fitnahan-fitnahan atau adu domba atau agitasi kepada Pak Jokowi dan kepada seluruh warga Indonesia bahwa Pak Jokowi itu punya menggunakan ijazah palsu. Itu hanya skenario semata, sahabat-sahabat. Nah, kenapa kita bisa mengambil kesimpulan itu? Karena dia mencabut gugatan perdatanya, sahabat-sahabat. Dan dia sudah bilang, dia sudah tahu bahwa dia kalah apabila dilanjutkan. Berarti dia tidak punya bukti yang kuat untuk masuk di jalur perdata, sahabat-sahabat. Karena pembuktiannya ada sama dia. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, kenapa ini penting? Karena ini bergulir di luar bahwa seakan-akan si Ahmad Hosinuddin, Egy Sujana, dan Bambang Tri itu betul. Dan buku yang ditulis oleh Bambang Tri, Jokowi Undercover, itu isinya, datanya itu lengkap sesuai dengan
apa yang sering disampaikan oleh mereka. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.